Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Sitariani dengan NIM 2310116053. Saya akan menjelaskan tentang UAS Keuangan Publik dengan dosen pengampu Dr. Dedi Irwansa dan Pak Denur Rahim. Yang pertama, sebutkan sumber penerimaan pemerintah Islam dari dua aspek, jelaskan kriterianya. Jadi ada dua aspek penerimaan pemerintah Islam. Yang pertama, kewajiban bagi umat Islam memiliki harta yang mencapai nisab selama 1 tahun. Dana zakat diberikan kepada 8 asnaf seperti fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, fisabilillah, mu'alaf, amil, dan riqab. Yang kedua ada khoras, pajak atas tanah yang dikuasai melalui penaklukan. Secara umum pajak khoras dibedakan menjadi dua, yaitu tanah yang subur tarifnya bisa mencapai sekitar setengah hingga 2/3 dari hasil yang diperoleh dari tanah tersebut. Tanah yang tidak subur tarifnya lebih kecil 1/4 hingga 1/5 dari hasil yang diperoleh. Bagaimana sih kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekankan keuangan negara untuk transparansi? Kebijakan anggaran belanja dalam Islam menekankan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu anggaran negara harus dipublikasikan secara jelas agar masyarakat dapat mengawasinya. Yang kedua, anggaran negara harus dikelola dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, alokasi tepat sasaran untuk kesejahteraan umum. Yang keempat, pembiayaan anggaran harus dengan instrumen yang halal seperti sukuk. Jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal. Yang pertama ada pengendalian inflasi dari daya beli masyarakat. Instrumen utamanya menaikkan tarif pajak untuk menekan inflasi, mengurangi pengeluaran pemerintah. Implementasinya mengatur subsidi untuk kebutuhan pokok menggunakan kebijakan moneter yang sinergis dengan kebijakan fiskal. Yang kedua, keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, contohnya IKN. Yang pertama ada instrumen utamanya melalui APBN, utang, serta kerjasama dengan swasta. Implementasinya ada prioritasan anggaran, terus menggunakan utang, serta kerjasama dengan swasta. 2. Sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Jadi fungsi dalam pembiayaan pemerintah yang pertama ada alokasi, yaitu menyediakan dana untuk berbagai sektor penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu mendistribusikan pendapatan yang lebih merata untuk membantu kelompok yang kurang mampu untuk berbagai program sosial. Terus ada fungsi stabilisasi, yaitu menggunakan instrumen fiskal untuk mengelola inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Bagaimanakah susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi? Jelaskan setiap karakternya. Yang pertama ada membuka lapangan pekerjaan. Karakteristiknya memberikan peluang kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Yang kedua ada membangun infrastruktur. Karakteristiknya mempercepat barang dan jasa serta mendorong investasi. Yang ketiga ada pendidikan dan pengembangan SDM. Karakteristiknya meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan menghasilkan SDM yang unggul. Keempat, stabilisasi ekonomi dan kebijakan fiskal yang seimbang. Karakteristiknya menghindari inflasi yang tinggi dan defisit anggaran yang besar. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Karakteristiknya menciptakan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sosial. Sebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian di atas. 3 pihak yang kompeten dalam pengembangan rangkaian kesejahteraan ekonomi. Yang pertama ada pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan mengelola anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kedua, sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan berinvestasi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Ketiga, masyarakat mendukung kebijakan pemerintah, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam program sosial. Utang sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencakup defisit pemerintah. Mengapa pemerintah melakukan utang? Pemerintah melakukan utang karena menutup defisit anggaran. Contohnya pembiayaan proyek besar seperti IKN, investasi jangka panjang, menghindari pemotongan belanja negara, mengelola likuiditas untuk kestabilan ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.